calon guru penggerak Angkatan 10 kelas 313B Kabupaten Madiun. Saya Sriwati dari SMKN 1 Mejayan. Teman saya Nunik Sunarsi dari SMA Negeri Pilang Kenceng. Dan saya Nuraini Priscilla Susanti dari SMK Negeri 1 Mejayan. Kami akan melaksanakan coaching. Selamat Menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nuni, selamat sore. Selamat sore Bu Rizky. Bagaimana kabarnya? Oh, alhamdulillah sehat luar biasa. Oh iya, tambah ini ya, tambah bahagia. Alhamdulillah. Baik, Bu Nuni, ini kan Bu Nuni mau mengadakan coaching dengan Pak Wahdi ya? Iya betul Bu Rizky. Oh, Saya juga akan mengadakan coaching seperti yang bilang saya. Iya. Kalau begitu saya akan menjadi observernya ya di sini ya. Siap. Karena kita bisa saling mengetahui kekurangan dan kelebihan kita. Itu ya Bu ya. Siap. Baik, sebelum nanti Bu Nuni melakukan coaching, di sini kita akan mendiskusikan terlebih dahulu terkait rubrik penilaian ya Bu ya. Siap. Iya. Yang jelas dalam rubrik penilaian itu di dalamnya mencakup alur kita, kemudian apakah pertanyaan dari si coach itu berbobot atau tidak, kemudian dari coach itu bagaimana meresponnya, termasuk apakah yang Bu Nuni sampaikan itu sesuai dengan prinsip dari coaching apa belum, seperti itu. Siap. Ya, itu rubriknya ya Bu ya. Siap. Untuk pertanyaan pertama, saya ingin menanyakan kompetensi coaching apa yang sekiranya ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan terkait proses coaching ini. Kaitannya terkait saya ingin memberikan pertanyaan berbobot. Ya, Dan juga saya juga ingin jawaban yang untuk pendengaran yang aktif. ya. Seperti itu Bu Rizky. Nah itu yang nanti yang akan saya kembangkan dalam coaching ini. Iya. Seperti itu. Yang lebih spesifik dari dua itu mungkin salah satu atau semuanya Bu Nuni? Oh itu nanti yang saya gunakan dua-duanya Bu Rizky. Iya. Mungkin nanti kan lebih maksimal ya kalau saya gunakan untuk dua-duanya. Oh gitu, ya. Oke. Kemudian terkait indikator, mungkin Ibu Nuni bisa menyampaikan ke saya indikator ketercapaian dari tujuan dari pengembangan tadi itu seperti apa? Jadi tujuannya dari itu pengembangannya kaitannya terkait untuk coachnya juga bisa menyelesaikan kendalanya sendiri dari permasalahan sendiri. Dan saya juga akan menjembatani itu sesuai dengan prinsip Tirta. Oh iya, baik. Selamat melakukan ya Bu ya. Melakukan coaching nanti. Saya juga terus akan menemani Bu Nuni untuk mengobservasi. Itu ya Bu ya. Prinsip nanti mau dibantu nanti ketika proses coaching ini, mudah-mudahan nanti ada perbaikan atau mau dibantu nanti. Oh iya, Bu Nuni. Seperti itu Bu Rizky. Ya. Sebelumnya terima kasih Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Ngomong Pak, bagaimana Pak? Kabar Ibu kok kayaknya dengan ini kok ngomong sekali Pak, ada apa aja Pak? ya ini ada sedikit pemantauan dari siswa saya. Oh iya, jadi dengan di sini itu maksudnya ada bicara terkait pemantauan selanjutnya gitu. Ya, saya mau diskusikan mengenai siswa saya, yaitu siswa kelas 10 TSN. Ternyata kemarin setelah saya rekap nilainya itu ada 70% itu di bawah TSN. 70% di bawah Pak. Iya. Oh gitu ini Pak. Pak kalau saya belum tahu Pak dari cerita panjenengan tadi, ketika anak itu kelas 10 TSN biasanya saya tahu Pak. Anak 10 TSN kan seperti itu ya Pak, aktifnya luar biasa, spesial sebenarnya kalau saya menjelaskan. Kalau saya tanya ke jenengan Pak, saya ingin tahu Pak. Kalau nilainya kan belum Pak. Saya ingin tahu untuk pembelajarannya jenengan itu seperti apa Pak yang jenengan Pak ketika di pengajaran ini. Sebenarnya metode pembelajaran saya itu seperti biasanya, biasanya memakai ceramah dan juga PPT. Ini Pak, ini kan saya jenengan kan di sini kan sharing Pak. Jadi saya cerita pengalaman saya nih Pak. Kebetulan kan saya juga mengajar di kelas 10 TSN Pak. Jadi pengalaman saya itu mengajar di kelas 10 TSN itu memang anak-anak itu kalau hanya ceramah saja itu memang nggak kurang efektif Pak kalau untuk belajar. Apalagi kan jenengan pelajaran produktif nggak ya produktif. Saya itu pengalaman di BK
aja kan hanya 1 jam mengajar ya Pak. Itu pun kalau punya ceramah pun anak-anak itu asik dengan dirinya sendiri Pak, istilahnya seperti itu. Tapi setelah saya menerapkan metode jadi di selain PPT itu di PPT-nya juga menambahkan semacam video, juga ada sedikit pembuatan kelompok-kelompok Pak di dalam kelas itu anak-anak saya kira lebih aktif. Itu pun dari pengalaman saya Pak. Kalau dari jenengan Pak mungkin ada metode lain Pak selain itu nanti. Kalau itu kan saya pengalaman saya Pak untuk sharingnya jenengan. Kalau dari jenengan bagaimana? Ya, begitu saya memang saya kasih saya itu mau saya kasih video, terus selanjutnya nanti itu sebagai panduan mereka, selanjutnya nanti saya kasih alat pelaganya gitu. Kalau boleh tahu nanti untuk alat pelaganya berarti nanti untuk berikutnya yang untuk mau menjadikan laksanakan berarti nanti alat pelajar sebenarnya. Iya. Menambahkan alat pelajar. Betul. Ya. Dan nanti untuk prosesnya berarti pembelajaran di kelas menggunakan alat pelajar. Betul, ya, pelajar. Ya. Oh gitu. Terus Ya. untuk prosesnya bagaimana? Kalau untuk proses alat pelajar itu kan harus melalui peminjaman alat. Jadi kita itu juga dokumen ada di sana ada semacam apa itu form peminjaman. Jadi kita tulis form peminjaman itu, terus nanti setelah ditulis kita tanda tangani, siswa tanda tangan, nanti siswa bisa mengambil dokumen itu, dokumen menyiapkan, siswa mengambil alat, nanti itu bisa dibawa ke kelas. Itu kalau jadinya di satu apa ya, karena anak-anak memang produktif mau bawa yang tadi itu bagus Pak. Itu bisa dicoba Pak kalau terkait itu saya dukung Pak bagus. Dan nanti jadinya juga dibantu Pak berarti prosesnya kalau akhirnya dengan siapa Pak? Dibantu. Ya, prosesnya nanti kalau mulai depan saya akan melaksanakan itu, jadi PPT dengan video dan menggunakan alat peraga yang disiapkan oleh teman-teman. Berarti untuk berikutnya nanti dengan menggunakan itu nih Pak. Ya. Tambahannya seperti itu. Ya, betul. Ya mudah-mudahan Pak nanti dengan sharingnya kita pada hari ini nanti mudah-mudahan di pembelajaran jenengan lebih baik lagi sehingga nanti yang jenengan ceritakan dari awal dari nilainya yang tiba-tiba 60% Ya. dari bawah ya Pak. Ya, Semoga nanti betul, ya. untuk berikutnya dengan metode pembelajaran yang diperbaiki nanti mudah-mudahan juga nilainya juga akan lebih baik Pak. Ya. Istilahnya kan ini sharing Pak. Ya. Bagi pengalaman saya Pak. Terima kasih, ya, terima kasih Nuni, terima kasih. Mungkin nanti terima kasih kita bisa sharing di sini, saya juga ya nantinya ini nanti bisa saya laksanakan untuk kedepannya. Mudah-mudahan ya Pak. Ya, mudah-mudahan berhasil ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih, Bu. Gimana Bu? Sudah? Alhamdulillah sudah terlaksana. Sudah. Terlaksana pembagiannya hari ini. Alhamdulillah juga berjalan juga lancar. Ya, oke. Gimana Ibu? Baik, gimana Bu? Dari yang dilakukan coaching tadi, apa saja Bu? Kan tadi kan kita sudah membahas indikator ketercapaian, ya kan? Itu dari semuanya itu apa saja yang sudah Bu Nuni lakukan? Jadi yang sudah saya lakukan sesuai dengan observasi tadi itu, Iya. jadi memang sudah tercapai. Kalau dari saya lebih Iya, iya, sesuai iya. dengan alur Tirta, yaitu kaitannya terkait ada tujuan, juga ada identifikasi, Iya. juga ada aksi nyata, juga tanggung jawab sudah tercapai itu. Oh iya. Kemudian seperti itu. Iya. Tadi saya juga di sampingnya Bu Nuni, Iya. saya juga sama Bu, sudah pendapat saya juga sama, sudah berjalan dengan bagus, ya kan? Kemudian di alur tirtanya sudah sangat nampak, Ibu Nuni sudah menyampaikan tujuannya, identifikasi masalah, rencana aksi sampai tanggung jawab dari si coach itu, seperti itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, saya tadi juga melihat Bu Nuni sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan yang menggiring si coach untuk menentukan sendiri solusi dari permasalahannya. Iya, itu yang saya rasa paling apa ya, saya apresiasi gitu loh tadi. Ya, mudah-mudahan nanti dari proses seperti ini, mudah-mudahan Iya. nanti berikutnya juga kedepannya kendala-kendala itu juga akan lebih baik gitu. Iya. Seperti itu ya Bu Krisel yang Iya, iya Bu Nuni, amin. Pertanyaan saya yang terakhir, kira-kira setelah dilakukan coaching ini, kompetensi apa yang ingin Ibu Nuni kembangkan lagi? yang ingin saya kembangkan. Iya. Jadi dari apa yang di permasalahan yang sudah diselesaikan oleh coachingnya ini, mudah-mudahan nanti berikutnya kendalanya itu bisa lebih baik lagi dari kendalanya itu. Dan mudah-mudahan yang dari prosesnya itu juga
kemudian si coaching ini juga bisa membantu dari permasalahan yang sudah ada bisa lebih baik untuk penyelesaiannya. Dan itu pun juga sudah dijawab sama coachnya sendiri, yang hanya membantu saja. Oh iya, ya bagus Bu. Berarti dengan kata lain kita perlu latihan. Ya, betul. Dan itu tidak bisa proses ini juga dilaksanakan cuma sekali saja. Mungkin dari saya tadi pun seperti itu. Iya, itu sudah lengkap sekali, sudah jelas dan sudah bagus. Semoga dari sini nanti Bu Nuni bisa terus memperbaiki. Tadi sudah baik Bu, tapi ayolah kita terus meningkatkan kompetensi kita. Gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu Priscilla. Ya, sama-sama. Terima kasih. Selamat sore Bu Nuni. Pagi Bu Nuni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Yang wajahnya mudah-mudahan sehat hari ini. Iya, benar. Masih ada kegiatan nggak untuk hari ini? Alhamdulillah ini kosong katanya. Oh gini Pak Wadi, Ya. ini kan kesini itu kita kan dengan kan mau pelaksanaan coaching ya. Yeah. Nah sebelum pelaksanaan coaching ini saya mau ada menjelaskan dulu terkait bagaimana atau nanti pelaksanaannya. Dan nanti juga saya akan memberikan pertanyaan Pak. Nanti Ya, biar nanti coachingnya juga berjalan dengan lancar sehingga tujuannya bisa tercapai. Jadi dari pelaksanaan coaching ini jadi harus mendiskusikan rubrik penilaian Pak. Nah rubrik penilaiannya gimana? Jadi nanti rubrik penilaiannya sesuai dengan alur kita. Ada tujuan, identifikasi masalahnya gimana, juga aksi nyatanya, juga tanggung jawabnya seperti apa. Terus juga paling nggak ada satu pertanyaan yang dibobot pada coachingnya, hingga nanti biar penyelesaiannya pun juga bisa diselesaikan oleh coachingnya sendiri. Seperti itu nih Pak. Terus kemudian ada disesuaikan dengan prinsip coachingnya Pak. Prinsipnya ada kemitraan, kreatif proses dan juga memaksimalkan pertanyaan di situ. Itu Pak. Ya. Sampun jelas nih dari awal itu kita hanya diskusi saja. Ya. Karena kan kita kan sharing mawon jadi nanti biar berjalan dengan lancar. Kemudian pertanyaan yang pertama nih Bapak. Saya ingin menanyakan kompetensi coaching apa atau potensi yang ingin dikembangkan Pak dari dalam proses coaching ini Pak. Potensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama ada mindfulness dalam umum, yang kedua adalah pertanyaan robot, yang ketiga adalah mendengarkan aktif. Terus itu juga jadi kompetensi yang ingin dikembangkan ada tiga. Terus ini Pak, untuk tiga kompetensi yang dengan jawab tadi kan ada mindfulness juga pertanyaan robot juga mendengarkan aktif Pak. Terus yang paling spesifik yang ingin jenengan kompetensi yang paling jenengan pakai nanti yang mana Pak dari tiga kompetensi yang jenengan sebutkan? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya capai nanti adalah itu yang dua saja, yaitu pertanyaan robot dan mendengarkan aktif. Oh gitu ya, pertanyaan. Jadi nanti jenengan harus memberikan pertanyaan robot Pak. Oh seperti itu. Terus kemudian yang ketiga Pak, pertanyaan tadi indikator pencapaian atau tujuan perkembangan yang ingin diinginkan apa Pak dari panjenengan dalam proses coaching ini nanti? Indikator tujuan dari coaching ini adalah dari coaching ini saya berharap coaching itu nanti bisa menemukan solusi langkah apa yang untuk menyelesaikan permasalahan dari coaching itu. Ya, itu nih Pak yang ini. Oke Pak Wadi, mudah-mudahan nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar sehingga dari proses itu nanti ada tujuannya sudah tercapai, mudah-mudahan sudah tercapai. Itu Pak Wadi, terima kasih sukses selalu untuk menjalankan coaching. Terima kasih Pak Wadi, selamat pagi. Sore Pak Wadi. Sore. Iya, masa bingung ini Pak. Mau siapa cerita Pak Wadi aja lah mungkin saya datang ke orang yang tepat karena dirinya juga produktifnya juga apa ya aktif lah di sekolah ini. Silakan bagaimana? Ya Bu, ya Pak. Di sini saya sebenarnya minta bantuan ide sih Pak, solusi. Gini loh Pak, kan benar juga dengar loh kemarin itu dari pemerintah, dinas, terus dari kepala sekolah sendiri kan sekolah kita kan darurat sampah ya Pak. Ya kan Pak? Iya, TPA yang sebelah itu kan sudah full. Ya, Satu betul. tahun kan sudah harus selesai, sudah full. Terus gimana ini Pak ya? Kan saya sebagai juga kan saya juga kolaborasi dengan Innova terkait kopsis, pengadaan kopsis barang dan sebagainya itu juga kan Pak. Terus
membawa tangga, jadi kan di sini tidak ada sampah plastik. Kemudian makanannya diganti, padanya diganti dengan piring, gelas, itu gimana ya? Itu salah satunya yang saya terbesit seperti itu. Itu bagus menjadi siswa kalau tidak dibolehkan bawa plastik, mungkin ada yang lain mungkin kayak itu. Iya Pak ya. Ya jelas nanti ada kesepakatan dan juga ada konsekuensi. Oh iya. Iya, kita kuatkan di konsekuensinya jika yang melanggar siapa ya nanti ada konsekuensinya gitu Pak. Itu yang terbesit sih di pikiran saya dan sangat perlu melibatkan pihak lain, tidak hanya wakil penting atau pihak itu tapi semua warga sekolah. Ya, betul. Semua warga sekolah memang harus tahu mengenai sampah ini. Iya. Ini yang saya sampaikan betul, mungkin dari yang disampaikan tadi ada komitmen yang bisa yang mengubahkan itu. Kalau komitmen lebih ke ajakan aja sih Pak, dalam lebih menguatkan dalam ini. Karena mungkin kalau siswa kan program seperti ini nanti dijalankan, tapi yang dari gurunya saja nggak kemarin sempat apa sebenarnya sempat dikomunikasi sudah ada air minum mineral sebagainya, tapi kan gurunya yang nggak sulit. Maksudnya kalau saya pas sampah bawa lamber kan juga bingung Pak nyari, terus akhirnya ya jadi dibicarakannya berlaku kembali ke semula pada kesadaran komitmen aja keajakannya itu. Itu jadi ada konsisten dari masing-masing warga sekolah itu betul. Jadi tadi dari pertama tadi apa tadi? Diskusi Plastik tadi ya. Ya orang-orang. Diskusi luar, siswa tidak bawa plastik. Terus ada komitmen di situ, kemudian ada kesepakatan tertulis sehingga dari program yang ada nanti bisa Ya, itu bagus, itu bagus. itu aja ya Pak ya. Ya. Oh ya nanti coba sosialisasikan ke teman-teman. Terus semoga nanti sampah ini bisa teratasi dulu. Ya sudah Pak. Terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama, sama-sama. Jadi, Bu. Pak Wandi, bagaimana Pak? Kayaknya sampel selesai gitu pelaksanaan pada pagi hari ini. Kayaknya dengan sampel lega banget untuk pelaksanaan ini. Terus gimana Pak? Apa yang pas lalu Pak? Pada waktu ini sharing nih Pak selesai dengan bagian. Bagaimana Pak? Apa namanya yang sudah jenengan lakukan pada proses coaching ini, apa yang sudah jenengan lakukan? Proses coaching juga saya lakukan sudah sesuai dengan algoritma, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana dan tanggung jawab dan apa saja ini. Gitu Pak. Memang yang saya perhatikan tadi selama saya kan juga pas dengan melakukan proses tadi. Saya kan juga mengamati Pak, juga mengamati dari proses coachingnya. Memang jenengan juga sudah melaksanakan proses coachingnya sudah sesuai dengan alur itu Pak. Ya, salah satunya yang sudah tadi ada sudah menyampaikan tujuannya, identifikasi juga sudah melaksanakan, akhirnya juga sudah, kami juga sudah melaksanakan Pak. Itu dari proses yang jenengan laksanakan. Mudah-mudahan nanti bisa
berencana melakukan coaching untuk hari ini? Oke Bu, saya akan sebagai pengamat atau seperti sini. Yang nanti kita akan mendiskusikan mengenai coaching itu. Sebelumnya saya mau menyampaikan rubrik penilaiannya. Yang pertama adalah alur bertanya, yang kedua adalah pertanyaan berbuat dari coach, yang kedua adalah respon dari coachingnya itu. Oh iya Pak. Dan disesuaikan dengan prinsip kemitraan, kreatif proses, dan memasukkan dari potensinya itu. Oh iya Pak. Iya siapa Pak? Ya, pertanyaan yang pertama yaitu potensi coaching apa yang ingin dikembangkan, Bu? Kalau saya ada beberapa kompetensi Pak sebenarnya yang ingin saya kembangkan. Ini mulai dari present, bagaimana kita di situ hadir penuh di situ, kemudian bagaimana saya bisa mengembangkan mendengar yang aktif. Selain itu juga bagaimana saya bisa mengembangkan keterampilan dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu Pak. Ya, bagus sekali Bu. Ada 3 tadi Bu ya. Iya. Dari 3 itu mungkin Ibu bisa menyebutkan mana yang spesifik yang mau diobservasi. Kalau saya lebih itu Pak, belajar menjadi pendengar yang aktif. Ya. Kemudian bagaimana kita bisa belajar untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang betul dalam hal menggali permasalahan dari coaching nantinya. Oh iya, ya, ya bagus sekali itu Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, indikator atau pencapaian dan tujuan yang ingin dikembangkan itu apa saja Bu? Coaching, saya harapkan nanti coaching itu bisa mengutarakan permasalahannya kan ya Pak ya, mengutarakan permasalahannya, kemudian si coaching pun juga bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Oke Bu, jadi dari ini saya melihat Ibu sudah siap untuk melaksanakan coaching ini. Ya, seolah Pak siap Pak. Dan terima kasih Bu ya, nanti Ya. kita laksanakan coaching ini. Oh iya Pak, terima kasih. Permisi Bu Priscil. Oh iya, ya saya masuk dulu. Sebelumnya mohon maaf Bu Priscil ini ganggu waktunya ini. Oh enggak, Oh enggak, repot banget Bu Priscil. enggak, ini saya agak free kok, enggak apa-apa. Gitu ya. Bu Priscil, jadi tujuan saya kesini tuh pertama itu pengen cerita. Iya. Kaitannya terkait siswa. Kan kebetulan kan dengan tahun ini guys, saya itu kan jadi kelas 10 TSM. Sebenarnya kan tahun sendiri ya, anak itu Iya. aktif sekali, luar biasa. Iya. Kebetulan dari aktifan itu kemarin saya dapat laporan. Kebetulan kan saya juga ngajar juga wali kelasnya. Oke, berarti sebelumnya ini sharing mencari solusi ya. Oke, itu. Iya, Oh iya, yang mencari solusi dari permasalahan saya. Ya, lanjut. Gimana? Terus habis itu tuh saya kan juga ngajar di kelas itu, saya juga wali kelasnya. Kemarin tuh saya dapat laporan dari tugas tata tertib kebetulan. Iya. Nah, dari tatip itu ada bilang saya bahwasanya di kelas saya itu sore sekali Bu, ada anak yang sore sekali keterlambatan itu bagaimana Bu kira-kira? Nah, gini sebelumnya Ibu Nuni sudah tanya lebih lanjut belum terkait penyebabnya? Kenapa sih kok anak-anak di kelas itu kok melakukan itu? Sudah belum? Nah gini Bu, kemarin itu dari laporan tata tertib kan juga saya tanya Bu. Dari tata tertib juga sudah dikasih konsekuensi gitu. Terus akhirnya kan saya tidak lanjutnya. Tapi anak itu saya ajak diskusi, saya ajak ke ruangan saya, ajak diskusi bahwasanya anaknya nanya kenapa kok kamu sering terlambat. Saya itu juga jawab katanya kalau malam itu kan begadang dan juga sering mainan HP sampai jam 2 malam seperti itu. Itu sudah tak tanya seperti itu. Tapi aku juga dari intensitasnya seperti itu, anaknya itu selama 1 minggu saya amati masih tetap seperti itu. Terus dari itu yang kedua tak panggil lagi Bu, ya agak berambil sih setelahnya diskusi seperti itu. Ya. Terus akhirnya anaknya juga mengurangi intensitasnya itu juga sedikit, jadi seminggu hampir setiap hari cuma yang 1 kali nggak terlambat seperti itu loh. Oke, berarti langkahnya berhentikan dengan mengajak diskusi, memanggil tukang BK gitu ya? Iya. Enggak, mungkin ada ini Bu, nggak terbesit toh? Ada kira-kira langkah yang bisa diambil mungkin ya, mungkin kan kita bisa menelisik dulu lingkungannya seperti apa. Kan tadi kan kalau nggak salah malam-malam begadang, Iya. tadi itu juga bekerja dari situ, begadangnya itu main apa gitu? Gini Bu, jadi tak tanya itu anaknya sering mainan gimana apa ya, anak yang sudah sekarang itu sering main Kayak game
yang terlambat ini, misalkan yang intensitasnya terlalu sering bahkan hampir setiap hari, ini kan dari langkah dari tatip juga ada, terus saya tambah hati-hati juga kan, misalkan pernikahan seperti itu. Dan nanti misalkan ini saya ajak diskusi ke sekolah bagaimana, soalnya kan saya lihat juga jadinya kan juga apa kaprodinya, saya juga pengen nanti kolaborasi kalian panjenengan nanti bisa menjelaskan juga bantu ngobrol ke anaknya, juga nanti manggil orang bukan manggil, saya ngajak diskusi juga sama-sama dengan ruangan, jadi menghadirkan orang tua, ada siswa dan juga ada kaprodi juga ada saya wali. Kayaknya bagaimana nih? Kayaknya bagus ya. Menurut saya juga ide. Jadi kan bagaimana kan siswa juga masih tanggung jawab orang tua. Ya kita kan di sekolah kan hanya katanya sih memang tadi di TV ya kan. Jadi apapun terkait perkembangan anak kita juga berkewajiban memberikan informasi kepada orang tua. Itu idenya luar biasa buat saya, mendukung ya. Terus ibu juga dipikirkan nanti saat melibatkan orang tua itu selain orang tua panjenengan saya mungkin ada pihak lain yang terlibat Begitu. Kalau ini nanti sementara baru tanggal ke-3 bisa berlatih karena dia saya nanti dengan sama kaprodi itu jangan banyak kalau saya. Nanti biar itu saja, nanti diajak istilahnya saya sama jenengan sama anaknya sama orang tuanya diajak diskusi dulu. Nanti kita lihat juga nanti untuk berikutnya nanti ada minimalisir kekerasan ini bagaimana. Jadi kita tambah saja. Nanti rencananya saya juga yang akan saya lakukan juga Bu. Ini kan juga penjenengan juga karena kan kita kan prosesnya kan juga kolaborasi di kali penjenengan. Dan nanti misalnya jenengan itu lombanya kapan? Jadi nanti kalau jenengan lombanya kapan, ketika ambil orang tua, jadi saya bisa buat surat pemberitahuan ke orang tua juga. Iya. Untuk hari besok lusa atau enggak? Kira-kira nanti rencana ibu kapan akan merealisasikannya? Rencananya itu lusa. Oke. Jadi hari ini habis selesai ini nanti kita sharing ini. Nanti kalau jenengan kan langsung setuju nih. Lusa lomba ini nanti langsung saya buatkan suratnya. Nanti biar langsung diadu ke orang tuanya dan nanti biar lusanya nanti biar orang tua juga bisa. Soalnya kan gini Bu, soalnya kalau memang istilahnya kan kita bertanggung jawab gitu. Karena begitu orang tua bertanggung jawab. Saya kalau misalkan yang dipanggilnya anak-anak yang istilahnya yang nggak masuk saja kok, kasihan sekali anak-anak yang soalnya kan dari beberapa tahun kan masih seperti itu loh Bu. Jadi dari apa yang Bu Umi sampaikan tadi kan saya kira juga sudah cukup lengkap, ya kan? Sudah terus ya Bu, kira-kira anak-anak di mana sudah kan ya? Jadi nanti anak-anaknya juga mulai nanti Oke. Tapi nanti juga tetap minta bantuan juga. Oh iya, siap. Juga selalu kaprodinya juga. Saya kan di sini tujuannya untuk itu. Siap. Kalau gitu, kira-kira Bu ini ada komitmen apa Bu yang dengan pegang agar rencana yang sudah Ibu Umi sampaikan tadi itu bisa nantinya berjalan dengan baik. Jadi komitmennya Bu, saya itu inginnya salah satunya begini Bu. Tadi kan sudah saya sampaikan pengen ngajak panjenengan, tapi nanti ini kan baru langkah yang ketiga ya. Tapi kalau untuk berikutnya nanti ingin mudah-mudahan ini juga anaknya juga lekas sadar juga aktif masuk lagi kesadaran akan belajar lebih aktif lagi. Tapi kalau untuk berikutnya masih kurang ya, nanti kita akan menggunakan cara lain untuk yang lebih aktif lagi bagaimana. Mungkin ada kolaborasi dari koordinator BK-nya, mungkin seperti itu. Tapi komitmennya kan seperti itu. Tapi mudah-mudahan dengan saya membuat
Ya tadi, tadi saya pun sudah melihat dari coachingnya tadi, itu sudah sesuai dengan alur kita yang Ibu laksanakan tadi. Iya Pak, tadi saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana saya menggali tujuannya itu apa, kemudian proses mengidentifikasi masalah sampai menggiring ke rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya diambil oleh si coaching seperti itu. Sehingga tadi solusinya sudah ditemukan, apa alternatif solusinya sudah ada. Ya bagus sekali Bu, berarti sudah mengerjakan coaching dengan baik. Saya hanya menanyakan dari coaching tadi prinsip apa yang mau dikembangkan itu? Lebih ke belajar lagi sih Pak, lebih kepada terampil, banyak berlatih. Kan kalau sekali dua kali kayaknya tadi juga saya masih ada proses berpikir ya Pak ya, nanti ke depan saya berkomitmen terus untuk berlatih sehingga bisa melakukan coaching ini lebih baik lagi ke depan. Betul sekali Bu, jadi hanya perlu latihan lebih lanjut mengenai coaching ini. Terima kasih Bu